Saya mau ngomong gini juga pasti bakal diajuin ke pengadilan. So saya mau ngomong di banyak orang. Terus ibu masalahnya apa? Tolong ya, saya mau saksi aja di sini. Kalau Enggak. besok mati, kalau besok lusa saya mati, bapak kudu tanggung jawab. Saya ngambil hal yang bermanfaat bagi warga. Jalan tembus ke sana. Beneran itu harus Bener. ada hitam di atas putih. Sudah Jangan sampai ada. nanti udah dibongkar ini, Enggak, nanti saya- ada real estate di situ, di beliau yang diuntungkan. Enggak ada kaitan dari mana itu kan. Udah enggak usah jangan. Enggak ada kaitan Bu. Real estate apa? Maunya rumah segede gitu, real estate-nya apa? Ibu dirugikan apa? Pertama di sini ada pos ronda, dibangun atas kesepakatan warga. Beliau dengan seenaknya hancurkan tanpa bilang-bilang. Ya ke itu warga. diperbaiki. Masuk, Sekarang Pak. yang lalu sudah. Kita cari yang terbaik. Ini masalahnya apa buat ibu? Ibu ruginya apa? Saya akan bikin personalnya lebih baik. Sebelah mana ngadepnya kemana? Kalau cuma ngadep ke sana, cuma ngadep ke rumah ibu. Pakai CCTV. Pakai CCTV dari mana? Bapak mau Saya pasang. Sok, atuh modalan yang Ya pasang, udah saya tanggung jawab, iya. Bapak mah tuh udah mendingan iya kan. Bapak coba Bukan. sekarang Bapak dipanggil ke sini. Udah kita atas bongkar, nama ibu kita nggak bisa siapa? ngikutin cara berpikir bongkar. Pakai apa ngomong dulu? Udah, Apa? Jangan, udah jangan. Rumah itu terbenteng oleh ini aksesnya. Ya. Ini di benteng ini untuk apa tadinya? Nah, kurang tahu Pak, saya juga nggak diberitahu. Rah, ini benteng ini apa? Apa tujuannya batas perumahan di benteng? Yang benteng siapa? Masalahnya apa? Maksudnya tujuan benteng ini apa? Tujuannya itu katanya batas wilayah. Apa batas wilayah harus benteng? Wilayah perumahan. Ini nggak ada urusan. Nggak bisa. Bongkar. Mana RT-nya? Enggak, ini nggak bisa. Ini kan harusnya bukan semakin ditutup, harusnya makin dibuka. Ini kan jalan kan? Iya betul Pak. Jadi ibu sekarang nggak bisa masuk ke sini. Mobil kita Ya, nggak bisa. Mobilnya nggak bisa masuk di parkir. Ini. Apakah ibu ada konflik nggak dengan warga RT sini? Enggak Pak, cuman semula ada pos ronda di tengah sini Pak, di sini jalan. Saya kan mau lewat Pak, ke rumah sendiri saya. Ini baik-baik sama Pak RT. Nggak, ini kan ibu ini sih asalnya pos ronda, Iya, fasilitas betul. umum kan? Iya. Ini asalnya pos ronda, Iya, fasilitas betul. umum, Iya. ya kan? Kemudian kan pos rondanya geser ke sini. Iya, udah saya ganti. Kalau ibu udah diganti kan? Kan udah bener kan? Betul, Pos ronda itu tanah ibu, Iya, iya. kan nggak ada masalah. Iya betul Pak. Apa makna dari benteng ini? Tujuannya apa gitu kan? Kan sekarang jadi pos rondanya kan jadi ketutup. Saya nggak habis pikir. Tujuan dari benteng ini apa? Hanya melampiaskan kemarahan, nafsu, nggak bisa. Walaupun kesepakatan warga, kalau kesepakatan melanggar undang-undang nggak bisa, gitu loh. Apalagi fasilitasnya fasilitas umum kan? Kalau fasilitas umum berarti asetnya aset pemerintah daerah kan? Ya walaupun kesepakatan warga, kesepakatannya kan menurut saya nggak logis gitu. Orang nanti kalau orang bersepakat jalan di benteng bagaimana? Kan nggak bisa. Udah saya satu harus bongkar aja. Pak bagus niatnya. Andai kata memang ini harus bangun akses jalan ke situ, Bapak merindukan udah bagus. Kan jarang orang yang punya sikap kayak gini. Orang baik kok nggak dihargai. Kenapa Pak Lurah nggak berani? Masa yang gini aja harus pengadilan itu? Iya. Udah menyambut jalan buntu. RW-nya ada. Malu dia yang gini-gini aja harus panjangan, harus pengadilan. Nah, bisa Bang. Ya ini konflik asalnya antar warga. Tapi nggak mesti begini. Harus selesai. Iya. Amin Pak, amin. Intinya kan dulunya ini pos ronda di sini, ya kan? Dulu pos ronda di sini. Sini sekali seperti ini Pak. Punya rumah di sini di tengah jalan. Ibu ini kan rumah tanahnya sampai ke sini, ya kan? Yang pos rondanya udah bijak tuh, dipindah ke sini. Tapi warga akhirnya membenteng ini. Siap. Karena di luar Peru mungkin apa gimana? Mereka mengataskan katanya Ini batasan Peru. Tapi kan nggak mesti dibenteng. Ya gitu. Sedangkan itu tanah saya sendiri Pak, itu bukan tanah Kemudian si orang bapak lain. ini sudah meridokan nih. Ya kalau nanti Kalaupun harus dipakai akses jalan ke sana, tinggal dipakai aja ini ke sana lurus, gitu loh Pak. Oh siap. Nggak ada problem. Ya ini ada beberapa Ada yang dirugikan, anggota, Pak, gitu. ya anggotanya kita diundang nanti ketemu sama saya, diberesin yang gini-gini malu lah. Siap. Werwe, kumaha tuh ya, saya yang gini-gini aja tuh.
Gimana? Awalnya bagaimana? Gini. Sekarang mah kan suka jadi berita besar aja yang gini-gini. Iya, betul. Malu. Ini kan si ibu ini sudah rela nih menghibahkan tanahnya untuk jalan sampai ke sana. Kan bagus menurut saya. Kan esensinya dari pos ronda menghadap ke sana dan menghadap ke sini kan sama aja. Harus dengan siapa saya diskusi? Sarang warga Pak. Maka nggak bisa seluruh warga, bisa perwakilan. Sarang RT penginten. RT terus siapa aja tokoh-tokohnya? RT mantan RT penginten, sarang sepuh-sepuh di dia penginten. Iya tuh, masalah gampang tuh. Itu malah kada pemahaman. Ya sok mangga dengan abdi diskusi kapan? Ini mah biasanya yang gini-gini konflik hati asalnya. Urusan perasaan ini loh, di baper. Iya, betul. Betul kan? Saya sih lihat gini karena aspek pikiran saya nggak masuk ya. Logika saya nggak bisa baca ini. Ini mah biasa urusan perasaan kayak suami istri ini mah. Kan di sini orang-orang terpelajar, ya kan? Sekolah, berpendidikan, berpekerjaan, profesi abdi negara rata-rata, gitu loh. Nah ini bapak tetangganya di sini ini masalahnya apa? Bapaknya orang sini udah lama. Ini RT lama Pak. Pak RT, masalahnya apa? Masalahnya dulu ada pos ronda di sini. Sebelum ibu punya rumah di sini. Ada pos ronda terus. Nah, setelah ibu punya rumah di sini, dibangunlah seperti ini. Ya. Terus? Nah, dulu ada kawat, pagar kawat Pak. Dan dulu di sini ada jalan kecil Pak. Terus? Ya, dan di sini ada ini pam. Yang menuju ke ojek. Nah, dulu ada jalan di sini. Ada pagar kawat. Ibu minta dibongkar. Terus? Karena menghalangi. Dan dialihkan Pak, diganti hanya dibongkar. Ya, terus? Bisa dilanjutkan Pak? Boleh, toh. Terus gimana? Nah, di sini lalu dibongkar sama ibu, ya. Nah, waktu itu ada riungan di masjid. Pertemuan. Nah, pertemuan, Ya. diputuskanlah. Waktu itu. Di sini dibikin pos ronda. Ibu bapaknya malah yang mengukur, ya. Di sini dikasih jalan untuk mobil masuk karena ada garasi di sini, begitu. Tapi ibu tidak. Sekarang gini aja. Kalau pak keke kan tidak akan selesai. Kan malu. Pancasila, ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan, persatuan, gotong royong. Ini urusan kecil. Iya, betul Pak. Ini kan ibu nih bagus menurut saya. Ibu bersedia menghibahkan tanahnya. Ya. Sehingga akses jalan bisa tembus ke sana. Tapi permasalahannya Pak, ini ya, ini bukan di RT 06 Pak, di RT 01. Oh, urusan RT. Nggak apa-apa, yang penting fungsi dari pos rondanya berjalan. Oh gitu. Kan intinya keamanan. Emang maling, teman-teman ditangkap. Malingnya RT itu nggak ada, Pak. Yang penting fungsi. Fungsi dari ini. Sok, udah. Ibu kan, nih, sok. Saya jalan akses ke sananya saya bangunin. So, ayo mau nggak? Saya akses jalan ke sana saya bangunin, sesuai dengan standar. Ya, ibu menghibahkan. Sampai sana? Solusinya bagus kan? Jalan bisa tembus ke sana. Di sini ada pos. Bisa nanti pos rondanya lebih baik dari ini saya bangunin. Oh, sampai ke sana Pak ya? Ayo. Nggak usah dinotorin-notorin nih, udah saksinya. Boleh dibongkar dong sekarang? Nanti dulu nih, ini belum Pak. Nggak apa-apa ya? Udah bongkar, saya tanggung jawab. Kalau komplain ke saya. Siap, oke. Pak, bongkar. Ada saksinya. Kalau melanggar bangun lagi. Ayo. Udah beres. Ayo maaf-maafan antar warga ya. Ayo. Saya memang Ya, dah. Udah maaf-maafan lagi ya. Udah. Selesai. Ya. Manfaatnya apa? Yang nggak ada manfaatnya. Ya kalau nggak ada manfaatnya untuk apa? Bapak ini aku bapaknya kan cuma sebelah pihak. Gimana? Ibu mah banyak uang Pak. Saya mah ngomong gini juga pasti bakal diajuin ke pengadilan. So saya mah ngomong di banyak orang. Terus ibu masalahnya apa? Bapak kan ini dulu ada pos ronda. Ini kan batas ibu kan cuma sampai situ. Batas ibu kan cuma sampai situ Pak. Tolong ya, saya mah saksi aja di sini. Kalau besok mati, kalau besok lusa saya mati, Bapak kudu tanggung jawab. Masalahnya Saya nggak mau pokoknya. Ibu dirugikannya apa saya nanya? Saya nggak dirugikan, maksudnya gini. Tolong atuh ibu teh baik-baik ke warga teh. Oh, urusan dengan tetangga kan urusan hati. Bukan urusan hati Pak, ini Masya Allah. Bapak makanya harus ini teh Bapak ini semua kan hanya pendukung ibu Bu Haji Neni yang ada, aparat kami di sini siapa yang ada, nggak ada. Bukan ada pendukung Bu, saya ngambil hal yang bermanfaat bagi warga. Jalan tembus ke sana.
Bapak punten, itu kan kebun punya Bu Haji Nini. Dihibahin ke Pemda. Beneran itu harus Bener. ada hitam di atas putih, Sudah jangan sampai ada. nanti udah dibongkar ini. Enggak, nanti saya- ada real estate di situ, di beliau yang diuntungkan, Bapak. Enggak ada reset dari mana itu kan. Udah nggak usah jangan. Nggak ada kaitan Bu. Real estate apa? Maunya rumah segede gitu, real estate-nya apa? Bukan gitu Pak, itu kan tanah milik beliau. Ya terus masalahnya apa? Apa gini loh? Ibu dirugikan apa? Nih Bapak punten, Ah. dengerin dulu ya. Ah. Saya kan di sini saya cuma jelasin aja dulu. Pertama di sini ada pos ronda, Ah. dibangun atas kesepakatan warga. Ah. Beliau dengan seenaknya hancurkan tanpa bilang-bilang. Ya ke itu warga. diperbaiki. Pertama kami udah bilang sama Pak Suhadiman, kami udah rapat. Dan kata Pak Suhadiman, sok dibikin tembok sebelah, dibikinkan lagi Nah, ini, Bu. asal mobil masuk. Sekarang Pak. yang lalu sudah. Kita cari yang terbaik. Yang terbaik itu pos ronda ada. Nah kan yang sekarang yang kalau ibu bikin garasinya di sebelah sini nggak bakalan ada masalah Bapak. Ya bukan Bu. Ini masalahnya apa buat ibu? Ibu ruginya apa? Saya enggak rugi, cuma maksudnya di sini kan asalnya juga ini kan udah Ya udah. maksudnya tanahnya gini, kan udah tanah manfaatnya apa? tertutup. Ya Allah. Dan gini loh, Bapak. saya pos rondanya itu sudah dihibahin. Saya akan bikin pos rondanya lebih baik. Sebelah mana ngadepnya kemana? Kalau cuma ngadep ke sana, cuma ngadep ke rumah ibu. Pakai CCTV. Pakai CCTV dari mana Bapak mau Saya pasang. Sok, atuh modalan yang Ya bagus pasang, yang udah bener, saya tanggung sok. jawab, iya. Bapak mah tuh udah mendingan iya kan. Bapak coba Bukan. sekarang Bapak dipanggil ke sini. Udah kita atas bongkar, sama ibu kita nggak bisa siapa? ngikutin cara berpikir bongkar. Sebagai apa ngomong Udah, Apa? Jangan, udah jangan. Bu, mana ibu? Ibu dengan warga sikapnya tinggal diperbaiki ya. Saya lihat hanya ada persoalan urusan perasaan aja dengan warga. Baik-baik dengan warga semuanya Bu ya. Ibunya kalau ada kurang-kurang ibu dari warga di Saya biasa baik sama ibu. ya, ibu saya kalau ada kurang-kurang sikap baik sama warga kita diperbaiki. Saya minta ke ibu loh, perbaiki namanya orang ada kurangnya ya. Yang kurang-kurangnya dengan perbaiki. Yang utama dalam hidup itu tetangga ya. Betul Pak. Yuk, jalan. Ayo ke jalan. Udah ya. Beres ya. Jumpa lagi di channel Om Thomas. Ya, jalanan di tembok beton warga terisolasi. Jadi ketegangan memuncak di sebuah lingkungan permukiman ketika akses jalan tiba-tiba ditutup dan ditembok secara permanen oleh pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan atau ahli waris ya. Penembakan ini dilakukan dengan berbagai macam latar belakang, mulai dari sengketa warisan, kesalahpahaman antar tetangga, hingga masalah pemindahan kualitas fasilitas umum seperti pos ronda. Akibatnya rumah warga terisolasi secara total, mobilitas sehari-hari terhenti dan kendaraan tidak bisa keluar masuk. Melihat penderitaan warga yang kesulitan beraktivitas, Deddy Mulyadi segera terjun langsung ke lokasi kejadian untuk meninjau permasalahan. Jadi dalam kunjungannya ia tidak hanya berdialog dengan warga yang terdampak, tapi juga bertemu dengan pihak yang membangun tembok. Mediasi yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi tidak selalu berjalan mulus, seringkali terjadi adu argumen yang panas dan penolakan keras dari pihak penembok yang bersikeras mempertahankan lahannya. Tetapi Deddy Mulyadi merespon histeria dan kemarahan tersebut dengan kepala dingin. Ia mendengarkan keluh kesah kedua belah pihak dan membedah akar masalahnya yang umumnya lebih banyak bersumber pada ego dan perasaan sakit hati ketimbang kerugian material. Begitu ya guys. Nah, kemudian berkat intervensi langsung dari Deddy Mulyadi, tembok pembatas akhirnya dirobohkan oleh warga dan aparat setempat. Warga yang sebelumnya kesulitan kini dapat bernapas lega karena akses jalan mereka telah kembali terbuka dan kehidupan bertetangga dapat berjalan normal kembali. Itulah ya. Ya, terima kasih yang sudah menonton video Om Thomas. Sekali lagi aku doakan kalian dilimpahkan banyak rezeki, diberikan kesehatan dan kebahagiaan tentunya. Jangan lupa tetap semongko.